Sementara ada 3 putra atau 3 pangeran yang akan saling bersaing ketat memperebutkan kekuasaan. Pertama, calon raja yang gak jadi, Mut'im bin Abdullah, anak kandung Raja Abdullah yang dulu. Yang kedua, yaitu Muhammad bin Salman, Menteri Pertahanan dalam negeri. Yang ketiga, Khalid bin Abdullah. Ini orang memiliki militer masing-masingnya dan kekuasaan. Nabi berkata nanti akan berkelahi 3 orang calon penguasa Mekah Madinah. Yaqtatilu inda kanzikum salasah. 3 orang ini saling membunuh-bunuhan, saling kelahi, saling berantem untuk memperebutkan kekuasaan Mekah Madinah. Wala yasiru ila ayyi wahidin minhum. Tidak satu pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah Madinah Arab Saudi, tidak. Putra mahkota Arab Saudi tahan 3 pangeran, termasuk adik Raja Salman. Perebutan tahta akhir zaman. Putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman atau sering disebut sebagai MBS dilaporkan telah menahan 3 anggota senior keluarga kerajaan, termasuk adik laki-laki dan keponakan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Sementara ada 3 putra atau 3 pangeran yang akan saling bersaing ketat memperebutkan kekuasaan. Pertama, calon raja yang gak jadi, Mut'im bin Abdullah, anak kandung Raja Abdullah yang dulu. Yang kedua, yaitu Muhammad bin Salman, Menteri Pertahanan dalam negeri. Yang ketiga, Khalid bin Abdullah. Ini orang memiliki militer masing-masingnya dan kekuasaan. Nabi berkata nanti akan berkelahi 3 orang calon penguasa Mekah Madinah. Yaqtatilu inda kanzikum salasah. 3 orang ini saling membunuh-bunuhan, saling kelahi, saling berantem untuk memperebutkan kekuasaan Mekah Madinah. Wala yasiru ila ayyi wahidin minhum. Tidak satu pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah Madinah Arab Saudi, tidak. Karena yang akan memimpin Mekah Madinah saat itu, kata Rasulullah, adalah keturunan kandungku, Imam Al-Mahdi. Penahanan tersebut tidak diumumkan pemerintah Saudi dan belum jelas apa alasan penangkapan tersebut. Perihal penahanan ini diungkapkan oleh seorang anggota keluarga kerajaan Saudi dan seorang yang dekat dengan klan Raja Salman. Keduanya meminta namanya dirahasiakan karena takut untuk berbicara secara terbuka mengenai sang putra mahkota MBS. Masya Allah, ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini, Pak, saya berani mengatakan 96%-nya sudah muncul. Bahwa Imam Mahdi sebentar lagi insya Allah akan memimpin kita semua. Aslinya bagaimana? Allahu a'lam. Kenyataannya nanti bagaimana? Allahu a'lam. Yang saya mampu hanya menjelaskan tanda-tanda kemunculan Imam Al-Mahdi. Dialah yang akan mempersatukan umat ini kembali di akhir zaman. Perpecahan-perpecahan yang terjadi di tubuh gerakan-gerakan Islam manapun, ini bahagian dari tanda-tanda akhir zaman. Memang tidak bisa dielakkan, tidak akan bisa dielakkan. Yang penting jangan sampai perpecahan menjadikan kita saling bunuh-bunuhan. Jangan sampai perpecahan menjadikan kita saling benci-membenci, kutuk-mengutuk, jatuh-menjatuhkan. Ibadah Allah yang kami muliakan, Al-Mahdi lah yang akan mempersatukan mereka semua kembali. Kalau melihat kepada tanda-tanda ini, seharusnya usia beliau sekarang ini sudah mendekati usia untuk dibaiat di depan Ka'bah. Salju sudah turun di Arab, Arab sudah kacau, ya. Kemudian pertengkaran dan perseteruan di tubuh keluarga kerajaan hari ini tidak bisa ditutup-tutupi. Kita hanya tinggal menunggu besok ini Raja Salman meninggalnya, apakah dengan cara dibunuh atau cara normal. Perhatikan itu. Seperti diberitakan The New York Times Sabtu 7 Maret 2020,
yang mengutip kedua sumber itu, penangkapan terhadap Pangeran Ahmad bin Abdul Aziz, adik Raja Salman, dan Pangeran Muhammad bin Nayef, keponakan Raja Salman, dilakukan pada Jumat pagi 6 Maret 2020 waktu setempat. Belum diketahui secara detail kasus yang dihadapi oleh kedua anggota senior keluarga kerajaan tersebut. Namun dilaporkan bahwa MBS menangkap mereka atas tuduhan pengkhianatan. Muhammad bin Nayef yang mantan putra mahkota merupakan mantan menteri dalam negeri yang mengembangkan hubungan dekat dengan agen-agen intelijen Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Dia disingkirkan dari kedua peran itu oleh MBS pada tahun 2017 dan secara efektif berada di bawah tahanan rumah sejak saat itu. Sementara itu, Pangeran Ahmed telah lama hidup dalam pengasingan di London, Inggris. Sebelumnya, Pangeran Ahmed pernah mengatakan bahwa Raja Salman, putra mahkota, dan yang lain harus disalahkan atas situasi saat ini di Saudi. Yang kedua, terjadi tidak gempa-gempa di Arab Saudi dan sekitarnya. Yang ketiga, apakah jamaah haji dan umroh terhalang tidak untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci? Sebab kalau sudah terjadi pertengkaran di tubuh keluarga kerajaan, keamanan dijamin tidak akan bisa lagi ditanggung. Maka airport pasti ditutup untuk orang-orang dari luar yang ingin umroh dan haji. Rasulullah berkata, di akhir zaman nanti ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang Nabi maksud adalah ketika terjadi perkelahian di antara tubuh anggota keluarga kerajaan demi perebutan kekuasaan. Nah, kata Rasulullah, yang akan memimpin kembali adalah Al-Mahdi dari keturunan kandungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah yang kami muliakan, apabila kita melihat semua ini, semuanya sudah terjadi. Tinggal menunggu ada sosok orang beriman yang sangat berpengaruh bagi dunia Islam dibunuh. Saya tidak tahu siapa orang ini kira-kira. Seluruh dunia mencintai sosok ini. Sosok ini berjasa besar bagi Islam dan kaum muslimin. Kematiannya dengan cara dibunuh. Kematiannya dengan cara dibunuh menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi. Marah para malaikat. Seluruh malaikat di langit marah dengan kematian orang yang berjiwa mulia itu. Hadis ini sahih. Nafsud zakiyah, kata Rasulullah. Saya tak tahu orang ini siapa, tapi kata Rasulullah, setelah dibunuhnya dia, maka orang-orang digemparkan dengan berita Al-Mahdi sudah dibayat di depan Ka'bah. Manusia yang beriman pun berbondong-bondong untuk berbayat dengan Imam Mahdi. Nah, siapa orang yang ini? Allahu a'lam. Hanya sedikit gambaran dari saya yang bodoh dan lemah ini. Yang pertama yang saya lihat ya, standarnya internasional dan dia dicintai oleh orang beriman. Yang pertama, Zakir Naik. Pangeran lainnya yang ditangkap adalah saudara laki-laki Muhammad bin Nayef, Pangeran Nawaf bin Nayef. New York Times dalam laporannya menyebut penangkapan ketiga anggota keluarga senior kerajaan itu dilakukan atas perintah MBS. Salah satu dugaan motif penahanan ini terkait dengan semakin berumurnya sang Raja Salman. MBS diduga tengah berupaya mengendalikan orang-orang yang berpotensi menggagalkan suksesi dirinya untuk menjadi raja. Muhammad bin Nayef dan kawan-kawan sebenarnya dulu punya kesempatan menggulingkan MBS dengan merangkul kaum reformis Saudi yang terdiri dari ulama dan aktivis. Hanya bin Nayef gak lakukan sebelum dia yakin kekuasaan akan jatuh ke tangannya. bin Nayef, mantan putra mahkota sebelum digulingkan MBS, dituduh melakukan pengkhianatan kepada kerajaan. Hukumannya digantung. Apakah musim haji kali ini akan diganti dengan perang antar pangeran di depan Ka'bah? Sebagaimana tanda-tanda akhir zaman. Apa tujuan MBS menangkap bin Nayef saat ini? Padahal yang disebut MBS pengkhianatan sudah dilakukan bin Nayef sejak lama. Ini ada hubungannya dengan kondisi Raja Salman yang sedang memburuk. MBS ingin di saat Raja Salman diumumkan wafat, para pangeran seperti bin Nayef dan kawan-kawan
tidak mengganggu jalan naiknya dia ke tahta kerajaan. Cuma ingat, umur MBS juga hanya sampai lengsernya Trump. Silahkan simak. Ini foto katanya tim yang menangkap Ben Nayef bersama pangeran senior lainnya Jumat subuh kemarin. Perintah penangkapan dari MBS yang kemudian langsung dieksekusi oleh anak buah MBS. Saya pun beberapa info tentang ini sebenarnya terjadi di Saudi beberapa hari ini, termasuk alasan ahli MBS melarang tawaf depan Ka'bah. Cuma saja baru bisa cerita kalau dugaan saya tentang kesehatan Raja Salman terbukti benar. Sekarang kita lihat aja dulu keluarga Saudi cakar-cakaran. Kalau sampai MBS terguling, kira-kira negara mana yang mau menerima MBS atau akan menjadi pesakitan di tiang gantungan? Oleh pemerintahan India, dia ditarget untuk dibunuh. Alhamdulillah, Perdana Menteri Malaysia pasang badan untuk melindungi beliau. Kalau sempat Najib yang menang kemarin, maka diserahkanlah Zakir Naik ke tangan India. Yang kedua, yang punya peluang untuk dibunuh juga, Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Oleh Sisi dituntut agar dia bisa ditangkap hidup atau mati. Siapa yang bisa membunuh Al-Qaradawi, maka diberi sekian miliar. Sementara Al-Qaradawi termasuk di antara penggerak dan pemersatu ulama seluruh dunia. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Yang ketiga yang punya kans untuk dibunuh karena dia punya pengaruh besar bagi Islam. Yang ketiga adalah Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki hari ini. Keberadaan beliau juga sangat menggerahkan bagi PBB. Amerika sampai jengah dengannya. Yahudi Israel ketar-ketir dengan sepak terjangnya, dan beliau tidak ragu-ragu untuk berbuat dan bertindak demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Beliau ditarget. Apakah beliau orang yang akan dibunuh? Allahu a'lam. Yang keempat, ini dia, pencinta ulama, pelindung sunnah, yang ketika dia menjabat walaupun hanya setahun 2 tahun, tetapi masa jabatannya dipakai semaksimal mungkin untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin, Raja Salman, yang sekarang sudah ditelingkungi oleh anaknya sendiri. Apakah ini orangnya akan dibunuh? Allahu a'lam. Yang kelima adalah keturunan kandung Rasulullah SAW yang membuat gebrakan besar dan menginspirasi kebangkitan Islam seluruh dunia, sekarang ada di Mekah, Habibuna Habib Rizik Syihab. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Saya serahkan seluruh ilmunya kepada Allah. Yang pasti bukan Zulkifli Muhammad Ali. Yang pasti bukan Ustadz Adi Hidayat, bukan Ustadz Abdul Somad, bukan Ustadz lokal kita, ya. Karena sifatnya harus mendunia. Dan untuk orang-orang yang saya sebut tadi itu, ini adalah yang saya kenal. Mungkin Ustadz kita, Ustadz Jultisan Bakhtiar lebih kenal lagi siapa yang lebih luas dan pengetahuannya, pengaruhnya bagi dunia Islam dahsyat. Allahu a'lam. Baik, ini yang kita lihat sekarang. Wahai Allah yang kami muliakan, melihat tanda-tanda ini semua, apa kata Rasulullah? Jika itu terjadi, maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ini asarnya, bahwa kemunculan lelaki yang akan memimpin umat ini di akhir zaman dari keturunan kandungku di akhir zaman itu Al-Mahdi, kelahirannya ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Tahun 1981 di Jazirah Arabia terjadi 2 kali gerhana 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabia. Sementara Rasul berkata Al-Mahdi nanti dibayat di depan Ka'bah di usia 40 tahun. 40 tahun. Tentu saja itu hitungannya Hijriyah menurut Rasulullah, ya. Hitungan Islam. 1981 sudah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabia. Maka yakinlah para ulama peneliti hadis akhir zaman bahwa 1981 Al-Mahdi tersebut telah lahir. Kalau begitu sekarang 2019, sudah berapa usianya sekarang? Sudah 38 tahun hitungan Masehi. Secara Hijriyah
Umur beliau sekarang sudah seharusnya 39 tahun. Sementara dia dibaiat di usia 40. Berarti 1 tahun lagi Ustaz. Mungkin. Allahu a'lam.